Oke, kali ini kita akan bahas modul 8 ya. Topiknya pivot tabel. Jadi di pivot tabel sendiri nanti saya akan lampirkan ini ya, tutorialnya dalam bentuk dokumen. Jadi yang kalian harus lakukan pertama kali adalah membuat tabel ini ya. Tabel ini, tabel penjualan. Di sini ada tabel penjualan. Di sini ada parameternya, ada bulan, ada kategori buku, ada cabang, ada penjualan. Jadi di sini laporan penjualan ini sifatnya random ya, kayak ini Januari, Februari, Maret, April, Januari, Februari, Maret, April. Jadi random, dia nggak urut. Di sini kategori buku pun yang dijual pun juga random, ada fiksi, non fiksi, komik, buku pelajaran, non fiksi, fiksi, buku pelajaran, komik ya random. Untuk cabangnya sendiri juga random juga ya, ada Semarang, Jogja, Solo, Magelang, Yogyakarta, Semarang, Solo, Magelang dan seterusnya. Ini hasil penjualan. Jadi fungsinya pivot tabel adalah untuk mengkategorikan, jadi mensimplified, bahasa gampangnya mensimplifikasi atau jadi pada saat kalian sortir, misalkan kita parameternya mau bulan, nanti di bulan Januari yang laku buku apa aja kategorinya, nanti otomatis muncul sendiri cabangnya mana aja, nanti lakunya berapa, penjumlahannya berapa, nilai total penjualannya. Jadi data ini nanti akan apa ya, istilahnya terfiltrasi secara otomatis dengan menggunakan ini ya, fungsi pivot tabel. Jadi tutorialnya ada di sini semua ya. Kalian sebenarnya tinggal ikutin. Langkah pertama kalian harus bikin dulu ya tabel seperti ini. Ini saya anggap contoh, ini sudah nanti sudah dibuatkan di modul 8 ya. Nanti kita buka dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Laporan penjualannya. Lantas tinggal diblok aja seperti ini. Karena kebetulan ini sudah ada ya, pivot tabelnya sudah ada. Kita akan coba, nanti kita akan buang ya. Ini kita buang dulu ya. Di delete ya. Kita coba delete. Caranya setelah kalian bikin, ini kalian blok, habis itu klik insert, klik pivot tabel. Nah, seperti ini. Maka muncul tabel seperti ini ya. Seperti di tutorial. Tutorialnya sudah sangat jelas ya, seperti ini tabelnya sampai sini kan tadi. Lantas akan muncul seperti ini. Ada bulan, kategori buku, cabang dan seterusnya. Biar cepat kalian centang aja semua ininya, bulan, kategori buku, cabang, penjualan. Nah, kalian centang semua. Jadi misalkan ini, habis itu di OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Biar cepat kalian centang aja semua ini, bulan, kategori, cabang, penjualan. Nah, di sini akan muncul di sini di row. Nah, row ini kan barisnya muncul semua di sini. Nah, kita mau melakukan proses filtrasi. Di sini ada filter. Filternya mau pakai apa nih? Kita filtrasinya mau pakai apa, kategori apa. Misalkan kita mau kategori bulan, ini klik ada yang panah ini, move to report filter ini, move to report filter. Nah, di sini maka di sini kolomnya kategori buku, kita buat kategori buku di kolom. Kita lihat aja di sini, mintanya kategori buku di mana. Nah, ini kategori buku di row, sorry, di sini cabang. Tapi bebas ya, mau dikasih di kolom bisa, mau ditaruh row juga bisa. Nah, ini sum penjualannya di value. Jadi kolom masuk di cabang. Nah, misalnya cabang berarti pilih move to kolom label. Nah, di sini otomatis akan terfiltrasi seperti ini. Jadinya filternya bulan ya yang jadi acuan. Ini kolomnya cabang, ini cabangnya dia di kolom di sini. Cabangnya ada Magelang, Semarang, Solo, Jogja. Terus di sini row-nya ada kategori buku, kategorinya muncul di kategori. Habis itu value sum of penjualan. Nah, ini kan penjualannya di sum of grand totalnya di sini. Jadi otomatis tabel ini terfiltrasi secara otomatis. Ini bulan all. Ini laporan keseluruhan. Misalkan kita mau, misalkan pada saat kalian mau laporan ke atasan kalian, pada saat bos kalian minta laporan untuk bulan Januari saja, tinggal ini aja diklik. Januari, cari Januari di sini. Habis itu oke. Maka akan otomatis menampilkan data di penjualan di Januari saja. Jadi misalkan ini laporannya buku pelajaran yang laku di Solo sekian. Semarang kosong, nggak ada yang laku, Jogja nggak ada yang laku, totalnya sekian. Fiksi, Semarang laku sekian, Solo kosong, Jogja kosong, totalnya sekian. Non fiksi kosong, non fiksi kosong di Semarang, Solo kosong, Jogja 1.450.000. Ya, 14 juta, 14.500. Ya, jadi di sini Jogja. Jadi langsung otomatis ada totalnya nih, otomatis grand totalnya sudah muncul secara otomatis. Jadi fungsinya pivot tabel ini ya, jadi lebih
mudah pada saat kalian melakukan laporan istilahnya secara yang dibutuhkan secara ini ya, filtrasi ya, yang dibutuhkan filtrasi dari laporan penjualan kalian yang masih random. Jadi itu fungsi dari pivot tabel. Kalau kalian belum jelas nanti bisa baca di sini ya tutorialnya ya. Ini maksudnya apa nanti ada di sini ya. Tutorial ini lebih detailnya. Oke? Kalau ada yang masih bingung bisa dikonsultasikan via online.